Ini adalah cara sederhana untuk menambal kolam terpal atau baleho ya. Cuma modalnya power glue. Ini murah, efisien, juga efektif. Selama 10 tahun ini saya menggunakan ini ya untuk menambal kebocoran ataupun sobek pada baleho atau terpal. Nah, kebetulan kolam kita hampir semuanya itu bolong ya. Bolongnya lebih dari 10 atau bahkan 20 lebih. Banyak tambalan-tambalan di sini ya. Karena emang ini sayang kalau kalau diganti sama yang baru karena duitnya belum ada. Jadi nggak apa-apa, kita tambal aja. Ini cukup kuat ya. Jadi syaratnya yang pertama itu ya ini, harus punya lem power ya. Beli ini di Indomart atau Alfamart, atau juga mungkin di toko-toko ada yang tipe W20, tapi jangan yang ripetan kecil ya. Jangan yang harga 2000 itu kalau nggak salah. Kalau di sini yang kecil 2000, kalau ini harganya 15.000. Beli yang seperti ini. Jika kolam kita itu kolam terpal, gunakan juga untuk menambal sobekan atau bolong lubang seperti ini dengan terpal. Jika kolam kita baleho, ya gunakan juga bahan yang sama ya. Terus ngambil tambalannya itu atau sobekan seperti ini itu dari mana? Karena misalnya balehonya itu udah ngepres atau terpalnya itu udah ngepres dipakai di kolam. Jadi cara ngambilnya kan biasa kolam itu kan dipakai di sudut kolam itu ada tekukan ya, ada tekukan misalnya seperti ini. Nah di ujung sini kan nggak kepake, otomatis kan disobek aja. Biasa sering di ujung-ujung kolam terpal tuh, kayak di situ kan di ujungnya kan nggak kepake tuh, ada lebihan. Itu bisa disobek, terus digunting sesuaikan dengan ukuran. Nah yang kedua itu sebelum penambalan diukur dulu ya. Jadi permukaan kolam yang bocor ini dicuci sampai bersih. Terus potongan terpal atau potongan baleho itu diukur sesuai kebutuhan. Nah nanti dilem di sini, dilem sampai rata. Nah terus ditekan ya. Jadi seperti ini ya, sendiri aja, karena mungkin kebanyakan teman-teman juga di apa istilahnya, di kolam nggak punya temen ya, artinya mungkin nggak ada ABK. Nah, ini udah rata ya, nanti ini tinggal ditekan aja. Otomatis ini cari yang permukaannya bersih ya, bebas mau sebelah mana tapi yang bersih aja. Nah ditekan seperti ini. Ini kuat sampai 5 tahun juga nggak bakalan rembes ya. Cuman perlu diingat untuk perawatannya, untuk yang bekas tambalan kayak gini, kayak misalnya ada lumut seperti ini ya, disikatnya itu pelan-pelan aja, takutnya ngelupas. Nah ini udah kuat ya, tuh kuat tuh. Kebetulan ini bahannya baleho, tapi kalau misalnya di sini itu ada celah longgar ataupun ngelupas, bisa ditambahin di sudut ini. Nah seperti ini misalnya tuh. Nah terus ditekan, tekan pakai apa aja ya, karena ini lem power, tingkat rakatnya ini beneran ini. Tekan seperti ini sampai kering, ya udah jadi. Itu aja ya, sederhana, simple, efektif, tahan lama. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya wah kolam ini sobek gimana, atau pusing pakai lakban pernah. Dari banyaknya cara atau banyaknya metode ya, udah pernah dicoba pakai lakban yang anti air. Kadang ya emang sekali dua kali penggunaan kolam itu masih bisa, atau misalnya udah ketutup tuh tingkat kebocoran. Akan tetapi untuk jangka panjang biasanya ya kurang kekuatannya, apalagi kolam-kolam pembenihan ya, larva yang baru netas, ada celah sedikit seperti lubang ini ya. Ini kan bolong nih ya, kurang lebih diameternya itu 0,2 mili ya. Ini larva ini bisa habis karena yang pertama tekanan air, yang kedua ukuran diameter larva itu biasanya lebih kecil dari lubang atau dari sobekan, apalagi yang segede ini gitu kan. Soalnya kan nggak tahu kalau misalnya kadang ketimpa
benda tajam, entah itu misalnya palu atau apa namanya. Di kolam itu kan ada yang sering bagian atasnya itu dibikin apa, penutup kolam, macam-macam. Ada yang dari misalnya ranting, tapi jarang sih yang seperti itu. Biasanya itu yang keseringan terjadi lubang pada kolam itu cuma satu, tikus. Makanya dinding kolam yang biasa dibuat itu menggunakan pagar kikis atau dari bambu itu rawan banget terjadi ya, rawan banget terjadi istilahnya dimakan tikus, jadi bocor. Yang seharusnya digunakan jadi ya harus ditambal dulu. Makanya saya gunakan asbes, tujuannya yang pertama itu ya itu buat ngehindarin tikus itu saja ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Salam Delta Catfish.